Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot Reader. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini saya reading dari kartu tarot, kecocokan 12 zodiak. Energinya vice versa, interchangeable dan kebolak-balik ya teman-teman. Saya akan mulai dari zodiak urutan pertama yaitu Aries. Bacaan ini sangat general dan umum, tidak menyinggung energi personal siapapun, bijak dalam menyikapinya. Jangan dipaksakan untuk cocok kalau memang tidak cocok ya. Bagaimana kecocokan 12 zodiak di tahun 2023? Bagaimana kecocokan 12 zodiak di tahun 2023? Oke. Kecocokan 12 zodiak di tahun 2023. Aries dan Aries. Bagaimana Aries dan Aries di tahun 2023? Oke. Ada dua kartu. Page of Pentacles dan Queen of Swords ya. Aries dan Aries di tahun 2023 sebenarnya saling berharap satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan kesempatan, bisa bekerja sama, bisa juga untuk belajar bersama, saling memberikan pengetahuan, sharing ilmu. Page of Pentacles ya, pendidikan. Jika Aries terhubung dengan Aries, ini saya lihat bisa dalam pertemanan antara orang tua dan anak, kemudian bisnis, wirausaha, atau dagang, bisa saja antara kamu sebagai pemilik wirausaha dan juga stafnya kamu, atau terbolak-balik ya energinya. Dengan Queen of Swords ya, Queen of Swords ini adalah energi seseorang yang sangat berpengalaman. Dua-duanya Aries dengan Aries apabila dipertemukan sama-sama merasa memiliki pengalaman yang jauh, pengalaman yang banyak ya. Jadi masing-masing di sini ngotot ya, sama-sama sword, sama-sama merasa punya pedang, punya kemampuan, punya potensi, punya keahlian. Aries adalah pemimpin dari semua zodiak, dia adalah leader ya, sehingga dia akan merasa nomor satu dan tidak ingin tersaingi. Kalau Aries dengan zodiak lainnya, Aries itu akan merasa selalu terdepan, walaupun tidak terlihat banget persaingannya, tetapi Aries sudah merasa bahwa dia lebih bisa, lebih handal, lebih pengalaman. Tetapi ketika Aries bertemu dengan Aries, maka di sini ada dua leader yang saling sikut ya. Tentu saja apabila kamu di sini terkait dengan bisnis, pertemanan, pendidikan ya, sebagai teman belajar, wirausaha, rekan kerja, ini akan terjadi bersih tegang antara Aries dengan Aries. Kalau untuk hubungan percintaan juga di sini energi feminin cukup kuat ya. Jadi energi mengatur, energi ngotot, emosional, ngejudge ya, dan energi menantang. Tetapi juga ada gairah di sini. Akan worth it apabila orang tuanya Aries dan anaknya Aries. Maka sang anak di sini akan mendapatkan kedisiplinan, keberanian, dan kemandirian. Oke, selanjutnya Aries dengan Taurus. Ini terbolak-balik ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin melihat Taurus dengan Aries ya sama saja ya. Aries dengan Taurus bagaimana di tahun 2023? Oke. Six of Wands dan Age of Pentacles ya. Aries dengan Taurus adalah teman bekerja, partner, teamwork yang solid. Masing-masing memiliki kekuatan ketekunan, kemampuan untuk konsisten terhadap pekerjaan yang dikerjakan, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan tanggung jawab. Apabila Aries bersama dengan Taurus, maka bisa mencapai kesuksesan. Six of Wands.
popularitas, eksistensi, promotion, kenaikan. Asyik juga untuk melakukan perjalanan bersama ya, Aries dan Taurus. Teman petualang yang sangat solid, saling membantu satu dengan yang lainnya, dan perhitungan nilai materialistis di dalam pikirannya sama. Sama-sama menghargai nilai uang, menghargai waktu, dan menghargai pengorbanan. Taurus dan Aries apabila di tahun 2023 ini bisa sukses, bisa berhasil, bisa berkembang, bisa terkenal, ya. Ini bisa sebagai teman, partnership, kerjasama, atau di dalam hubungan percintaan di sini bisa sampai ke pernikahan. Jika Taurus dengan Aries di tahun 2023, wow, ini bagus banget ya. Age of Pentacles ini kan tentang kerja keras, ketekunan ya, dan juga tidak patah semangat, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Taurus elemen bumi, Lordnya adalah Venus. Aries adalah elemen api, Lordnya adalah Mars. Pernah lihat api di atas tanah? Ya, walaupun tidak ada minyaknya, tetapi bisa membakar. Taurus akan tetap membumi terhadap Aries. Taurus terkadang punya sikap mager ya, tapi Aries tidak peduli dengan magernya Taurus, karena Aries untuk tenaga itu tidak perhitungan. Ketika Aries memiliki energi, walaupun temannya duduk diam aja, dia nggak akan peduli. Yang penting dia kerjakan pekerjaannya dan selesai. Ya, artinya Taurus dan Aries di sini sangat cocok banget ya, teman-teman, untuk partnership, relationship, kerjasama, untuk wirausaha, bisnis, relationship juga. Bahkan apabila kamu sudah menikah antara Aries dan Taurus, maka akan mencapai kesuksesan di tahun 2023, tetap bekerja sama dan akan ada perdamaian juga ya. Sangat sedikit konflik yang terjadi. Beda banget Aries dengan Aries ya. Kalau Aries dengan Taurus di sini konfliknya dikit banget, bahkan masing-masing di sini akan fokus pada pekerjaannya dan bisa jadi workaholic di 2023, Aries dan Taurus. Oke, kemudian Aries dan Gemini. Aries dan Gemini di tahun 2023. Jadi kalau teman-teman ingin melihat Gemini dan Aries, maka ini terbolak-balik ya. Ada yang kebuka nih teman-teman. Oke. King of Pentacles dan Three of Cups ya. Aries dan Gemini atau Gemini dengan Aries. King of Pentacles ini adalah energi maskulin, bertanggung jawab, tetapi materialistis, perhitungan dari sisi uang. Ya, lihat seorang raja yang memegang koinnya. Padahal raja kan punya banyak harta ya, tetapi kenapa koin ini yang dipegang, digenggam, dan dielus-elus ya. Artinya di sini ya, Aries memperhitungkan keuangannya yang tersalurkan kepada Gemini. Dan Gemini juga sebenarnya sama, karena sama-sama punya energi King of Pentacles. Untuk rekan kerja, rekan bisnis, ini sangat baik. Untuk berteman, bisa saling mendukung dengan adanya Three of Cups. Untuk teman bersenang-senang, teman fun, teman perjalanan ya, atau pengen ke karaoke bareng ya, atau ingin merayakan ulang tahun di pub ya. Ini Aries akan membawa suasana happy ke batin Gemini. Tetapi di sini ada Three of Cups. Dalam hubungan percintaan sering terjadi perselingkuhan, sering masuk orang ketiga di dalam hubungan Aries dengan Gemini. Kenapa seperti itu? Karena walaupun di sini Gemini perfeksionis dengan Lord Gemini adalah Merkuri ya. Aries elemennya api, Lordnya adalah Mars. Aries punya sisi ego, sementara Gemini juga punya sisi ego. Masing-masing punya ego yang berbeda. Kalau Aries punya ego nomor 1. Gemini juga seperti itu. Punya ego yang tercepat, yang utama.
Jadi kalau berpartner, sering muncul kompetisi, seberapa dekat pun. Kalau untuk saling mendukung dan memotivasi, bisa kuat. Artinya di tahun 2023 kalau Gemini dengan Aries saling memotivasi, saling rukun ya, saling berbagi juga ya. Di sini kan Three of Cups artinya 3 cups yang dibagi masing-masing satu. Pembagiannya lancar, pembagiannya adil, pembagiannya rata. Hubungan akan baik-baik aja. Tetapi ketika pembagiannya tidak rata, pengeluaran uangnya tidak seimbang, feedbacknya kurang, maka akan terjadi perselingkuhan. Perselingkuhan ini bisa saja di dalam rekan bisnis. Misalnya, yang tadinya Aries itu setia kepada Gemini, nanti Aries bisa mengikatkan kontrak dengan rekan bisnis yang lain. Nggak mau dikasih ke Gemini, misalnya. Atau sebaliknya, Gemini merasa ada sesuatu yang kurang di dalam diri Aries, sehingga Gemini akan mencari orang lain atau akan menarik orang ketiga di dalam hubungan mereka berdua. Dan di sini saya lihat memang antara Gemini dan Aries harus ada pihak ketiga yang menetralkan mereka. Karena kalau mereka jalan berdua, kalau mereka menjalin partnership berdua, seperti ada yang kurang. Karena masing-masing cepat nih, masing-masing berkompetisi. Harus ada satu yang lebih slowly, yang lebih stabil, ya. Jadi inilah yang bisa menyebabkan masuknya orang ketiga atau ditariknya orang ketiga di dalam hubungan ini. Dan di tahun 2023, kalau berpasangan maka akan ada isu orang ketiga antara Gemini dan Aries atau sebaliknya Aries dan Gemini. Kalau sudah berumah tangga maka akan ada pihak ketiga yang masuk ke dalam hubungan Gemini dan Aries. Pihak ketiga ini bisa saja pihak dari orang tua atau teman yang ditarik oleh salah satunya untuk menetralkan suasana. Oke, karena Gemini dengan Aries kalau bersama sering garing gitu. Asyiknya hanya sebentar. Setelah itu bengong. Ya, masuknya orang ketiga di sini bisa mencairkan suasana. Oke. Kemudian untuk Aries dan Cancer di tahun 2023. Aries dan Cancer. King of Swords ya. Dan juga The Fool. Oke. Di tahun 2023, Aries dan Cancer ini ada energi King of Swords. Energi maskulin yang mengintimidasi ya. Atau mengatur, dominan. Salah satu akan dominan di dalam hubungan ini. Salah satu sering bertindak ceroboh ya dengan The Fool di sini. Pengennya bebas, pengennya praktis, tetapi salah satu di sini terlalu cuek, terlalu mengabaikan hal-hal yang urgent, hal-hal yang penting. Sementara King of Swords di sini ya menunjukkan sikap kedisiplinan, sikap tegas, dan penuh dengan sanksi-sanksi seperti akibat-akibat yang nanti diciptakan. Misalnya, Aries, kamu jangan begini ya, nanti kalau begini saya begini. Atau sebaliknya, Cancer, kamu jangan begini ya. Kalau kamu begini ya saya nanti akan begitu. Seperti itu contohnya. Jadi koneksi antara Aries dengan Cancer, Cancer akan terintimidasi oleh sikap Aries. Aries akan sangat disiplin dan tegas, kayaknya nggak cocok juga untuk berbisnis, partner kerja, rekan kerja juga nggak cocok. Karena Aries di sini energinya King of Swords kuat banget. Kayaknya nggak sesuai banget dengan Cancer yang energinya The Fool, pengen bebas, enjoy ya, atau seperti terkadang masa bodoh, cuek, atau menunda-nunda pekerjaan. Sementara kan Aries itu kalau bisa ya dikerjakan. Jadi satu sisi juga Aries sering capek untuk mengendalikan Cancer, karena Cancer punya imajinasi sendiri, punya petualangan sendiri. Oke. Kalau untuk hubungan berpasangan juga seperti itu, Cancer tertekan dengan Aries. Oke.
Tapi di sini Cancer punya keyakinan bahwa Cancer ini memahami karakter dari Aries. Jadi kalaupun Aries marah, kalaupun Aries ini mengintimidasi, ya Cancer itu dengar, diam, kemudian ya udah ngerti banget terhadap Aries. Besok juga entar Aries balik. Besok juga Aries baik lagi kok. Biasa tuh marah-marah. Udah, gak usah diambil hati gitu. Jadi emang Cancer ini paling memahami sikap dan sifat Aries. Dan satu lagi, Cancer ini sering lari dari masalah dalam koneksinya dengan Aries. Misalnya ya dengan The Fool di sini, kalau ada masalah ya Cancer ini kabur, minggat, ya menjauh, mencari jalannya sendiri. Oke. Okay. Ini salah satu sikap dari Cancer yang nggak disukai oleh Aries. Kalau Aries ini kan pengennya kalau ada masalah diselesaikan duduk bareng, ya kalaupun konflik kata-kata, kalaupun berdebat, ya itulah maunya Aries ya, King of Swords-nya di sini. Tetapi Cancer-nya di sini sering kabur, sering terkesan lari dari masalah. Ntar kalau udah dianya dingin, ntar kalau Cancer-nya udah dingin, pikirannya, hatinya, dan Aries, ntar kalau Cancer udah dingin hati dan pikirannya, Cancer balik, dan dia menganggap Aries udah selesai juga dengan kemarahan dan emosional. Dan memang benar, Aries sudah selesai dengan emosionalnya, tetapi kan ada hal-hal yang nantinya akan selesai dengan ambigu. Ya, jadi apakah memang selesai, apakah memang dimaafin, apakah memang sudah ada solusinya, di sini akan ngegantung. Maka kerjasama, rekan kerja, bisnis, wirausaha, ataupun partner kerja, ini tidak bertahan lama antara Cancer dengan Aries. Karena ada sesuatu yang ambigu di antara mereka dan juga ada masalah batin, rasa kesel ya, yang tidak pernah terselesaikan. Ada sikap memendam nantinya antara Cancer dan Aries ya. Oke. Kemudian untuk Aries dan Leo di tahun 2023. Bagaimana Aries dan Leo di tahun 2023? Bagaimana koneksi Aries dan Leo di tahun 2023? Oke, 2 kartu aja ya. The Moon, Karma. Dan ada Queen of Pentacles. Aries dan Leo atau Leo dan Aries terbolak-balik. Oke, Karma dan Queen of Pentacles. Aries elemennya api. Leo juga elemennya api. Leo lordnya adalah Sun, sementara Aries lordnya adalah Mars. Apabila Leo dan Aries bersama, ini sama-sama loyal. Karena sama-sama elemen api, jadi nggak perlu disulut, ya udah terbakar. Artinya di sini tidak ada yang perlu dijelaskan. Leo sudah memahami Aries dan Aries juga sudah memahami Leo. Hanya saja problemnya di sini ada karma situation ya. Jadi seperti merasa terkoneksi satu dengan yang lainnya, merasa memahami satu dengan yang lainnya. Ketika bersama, mereka akan bisa membangkitkan sisi motivasi untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi dua orang ini adalah orator ya, atau leader yang bisa di depan keduanya, tetapi untuk membangkitkan semangat para penonton atau follower atau subscriber. Problemnya adalah Queen of Pentacles ya, ini energi keterbukaan. Leo dengan Aries kalau sudah bersama, semua rahasia mereka ini keluar. Jadi kalau dalam pertengkaran, hubungan percintaan misalnya, ini Aries akan mengeluarkan semua unek-uneknya, kata-katanya tentang Leo. Dan bisa saja di sini ada caci maki, kata-kata yang kasar ya, penghinaan juga, atau bahkan di sini terjadi kekerasan fisik ya. Leo inginnya dipuji, diperhatikan, kemudian disanjung-sanjung. Sementara Aries ini kan suka ngomong apa adanya, belak-belakan ya. Kalau dia lihat dari sisi Leo itu nggak baik, ya dia akan ngomong nggak baik. Sementara Leo paling tersinggung kalau penampilannya atau gayanya itu dikritik. Aries paling nggak suka egonya dikritik.
Sehingga ketika Leo dan Aries bersama ini masing-masing mengetahui kelemahannya. Leo mengetahui kelemahan Aries, begitu juga sebaliknya. Ketika terjadi cekcok pertengkaran, dua-duanya ini mengeluarkan kartu as, ya, mengeluarkan kartu mati gitu. Oke, terlalu cepat merasa sukses dan berhasil, padahal masih titik awal. Misalnya Aries dan Leo ini menjalani bisnis bareng. Baru titik awal udah share testimoni itu bejibun, ya, udah banyak gitu. Kemudian kata-katanya itu terlalu mengada-ngada. Ya, sebenarnya kata-kata yang mengada-ngada itu untuk membangkitkan motivasi dirinya sendiri, Aries dan Leo, atau membangkitkan kemauan dari customer, klien misalnya, atau partner kerja misalnya, atau rekan bisnis ya. Sehingga ya akan ada minat yang begitu besar dari orang-orang yang dituju oleh Leo dan Aries ini untuk bekerja sama dengan Leo dan Aries. Untuk hubungan percintaan seperti itu juga ya. Jadi ada karma situation. Nah, ini bisa karma buruk, bisa juga karma baik. Leo dan Aries biasanya dipertemukan sebagai keluarga antara orang tua dan anak. Apabila dalam keluarga orang tuanya adalah Leo dan anaknya adalah Aries, maka anaknya bisa berhasil karena dibimbing oleh Leo, motivasi dan semangat dari Leo. Dan Aries ini kan ada sisi ego, kesombongan ya, dia akan membanggakan Leo. Jadi Leo juga akan merasa menjadi manusia yang paling cakep gitu di alam semesta ya. Nah, tetapi kalau orang tuanya Aries kemudian anaknya Leo, nah ini Leo bisa kurang percaya diri karena Aries seringnya mengintimidasi ya. Kata-kata dari Aries itu terlalu blak-blakan, tidak memilah-milah kata-kata yang baik untuk Leo sebagai anak. Kalau untuk berpasangan, jika perempuannya adalah Aries, maka di sini sangat materialistis, menguasai harta benda kepemilikan dalam pernikahan dan perhitungan juga, serta tertutup rahasia dalam pengelolaan keuangan. Untuk keromantisan, keduanya sama-sama romantis ini. Sama-sama roman picisan ya, pintar berpuisi, mengungkapkan kata-kata manis. Hanya saja kata-kata manis dari Aries ini kan lebih sarkastik. Sementara kata-kata manis dari Leo ini ya seperti roman picisan, membuai. Aries juga nggak suka terlalu dipuji hal-hal yang nggak realistis. Sementara Leo ini dipuji dengan hal-hal yang nggak realistis pun dia suka. Ya, banyak proses yang mereka alami bersama. Dan mereka bisa terhubung dalam karma situasi apa saja. Bisa sebagai teman, partner kerja, rekan bisnis, tetapi bukan rekan bisnis yang sekedar rekan bisnis doang. Ini bisa lebih dekat. Misalnya sering ngopi bareng, sering membahas masalah bisnis bareng. Jadi hampir seperti sahabat atau dekat. Tetapi tetap menjaga gengsi masing-masing nih, saya lihat ya. Oke, ini untuk Aries dan Leo. Kita akan lanjut untuk Aries dan Virgo atau Virgo dan Aries di tahun 2023. Dua kartu. Aries dan Virgo ada Ten of Swords dan The High Priestess ya. Koneksi batin. Virgo perfectionist, sementara Aries itu praktis. Seringnya kewalahan nih Aries menghadapi Virgo. Virgo terlihat The High Priestess ya, tegas, kemudian menuntut kesempurnaan dari Aries. Baik itu kesempurnaan pekerjaan Aries, tugas-tugas Aries. Sementara Aries kan kalau mengerjakan sesuatu itu praktis, kalau bisa mengambil jalan singkat. Dan tidak teliti juga ya Aries.
Sementara Virgo ini sangat teliti, detail banget, lihat nih ya. The High Priestess duduknya aja tertata rapi, pegang buku dan pegang bunga juga indah sekali ya. Duduknya tegak, bahunya sama rata tingginya. Oke, jadi seperti queen, tetapi The High Priestess ini pendeta wanita, artinya seorang feminin yang punya kemampuan supranatural atau spiritual. Ada ketertarikan batin antara Virgo dan Aries. Tetapi Aries sering tidak bisa menyanggupi permintaan dan tuntutan atau keinginan dari Virgo. Karena standar dari Virgo tinggi, sementara standar dari Aries itu tidak terlalu tinggi. Aries sering merasa tidak menjadi manusia yang sempurna di mata Virgo. Sementara sebaliknya, Virgo merasa tidak bisa membenahi ataupun membimbing Aries. Di sini sering terjadi chaos situasinya ya. Ini kekalahan, ini ketidakmampuan, ketidakberdayaan dan titik terendah. 2023 Aries tidak bisa nurutin kemauan Virgo. Virgo akan sangat perfeksionis di tahun 2023. Ya, jadi ada ketidakberdayaan dan bahkan pengkhianatan bisa terjadi. Salah satu di sini akan dikhianati. Karena bisa saja Aries di sini yang merasa tidak bisa memenuhi keinginan Virgo, kemudian Aries mencari seseorang yang lain untuk bisa standar dengan vibrasinya, atau Virgo yang akan mencari seseorang yang lain yang sesuai dengan standar perfeksionisnya. Tetapi dengan Ten of Swords ya ada ketidakberdayaan juga, ada penaklukan juga dari sisi lain. Virgo ini bisa menaklukkan Aries sehingga Aries ini menjadi seseorang yang bisa mengabdi di dalam hubungan. Karena Aries mengagumi Virgo dari sisi perfeksionisnya. Hanya saja Aries tidak mau terlalu didikte, diajarin, atau digurui oleh Virgo. Hanya saja Aries tidak suka diperintah, didikte, atau digurui oleh Virgo. Aries ini suka melakukan semuanya itu sesuai dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Tapi Virgo tidak, semuanya tertata, ada mekanismenya, ada aturannya. Aries juga penuh perencanaan, strategi, tetapi bentuk strategi dari Aries beda dengan strategi dari Virgo. Misalnya, 2 hari lagi akan ada perjalanan keluar kota dengan penerbangan jam 3 sore. Aries mungkin tidak akan packing, Aries akan nyantai-nyantai aja, karena Aries akan bersiap di pagi hari untuk segala keperluannya, apa yang ingin dibawa. Sementara Virgo 2 hari sebelumnya itu sudah persiapan. Bahkan sebelum penerbangan, pagi harinya Virgo bisa check-in lebih dulu. Sebelum 24 jam. Karena Virgo merasa harus penuh dengan mekanisme agar tidak ada kesalahan nantinya. Nah, seringnya kalau Virgo mendesak Aries, Aries ngomongnya, udah ntar besok aja. Besok juga aman itu, kamunya terlalu takut, terlalu cemas. Ya, jadi kecemasan dari Virgo juga merupakan beban mental bagi Aries. Tetapi energi Aries di sini bisa ditaklukkan oleh Virgo karena Aries kagum ya terhadap Virgo. Ini koneksinya di tahun 2023. Kalau untuk kerjasama di sini saya lihat Virgo akan memimpin, sementara Aries di sini sering tidak berdaya memenuhi standar-standar dari Virgo. Kalau untuk hubungan rumah tangga juga seperti itu, Aries takluk di hadapan Virgo. Ini seperti energi Aries yang selalu ingin melindungi Virgo. Karena Aries merasa Virgo ini seseorang yang patut dilindungi dengan segala kesempurnaannya. Sementara Virgo terkadang merasa Aries ini terlalu impulsif dalam menjaganya, dalam melindunginya. Sering terjadi chaos ya. Oke. Kemudian Aries dan Libra atau Libra dan Aries. Nah, ini oposisi nih.
Aries dan Libra, atau Libra dan Aries di tahun 2023. Oke, 2 kartu. Five of Swords dan Three of Wands. Oke. Di tahun 2023, Libra ini adalah orang, teman, partnership, rekan kerja, pasangan yang dinantikan oleh Aries. Begitu juga sebaliknya. Sulit untuk mempertemukan mereka. Ketika bertemu pun seringnya tidak cocok untuk menjadi pasangan, tidak cocok untuk menjadi rekan kerja, misalnya karena pautan usia atau karena posisi ya, sehingga tidak bisa menjadi teman dekat, tetapi sebenarnya pengen jadi teman dekat. Hanya saja mereka selalu dipertemukan dengan jurang yang di hadapan masing-masing. Oke, di tahun 2023 Five of Swords ini tentang rival ya. Aries bisa bersikap seperti Libra, punya idealis yang sama. Libra elemennya udara, sementara Aries elemennya adalah api. Api kalau disulut oleh udara maka akan semakin membakar, bukan? Artinya di tahun 2023 pun di sini saya lihat dengan Three of Wands ya. Libra seringnya menunggu arahan atau koordinasi dari Aries. Sementara Aries seringnya mengalah untuk Libra. Jadi kalau untuk rekan kerja, saya lihat di sini cocok banget, solid banget di 2023. Untuk rekan bisnis juga solid dan cocok banget. Pencapaian apa yang bisa diraih untuk Libra dan Aries di tahun 2023 akan bisa mengalahkan musuh-musuh dengan sikap mundur selangkah untuk melompat lebih jauh. Akan bisa membuat orang lain cemburu, iri atau jealous ya, melihat kebersamaan Libra dan Aries. Libra ini bangga banget jika bersama dengan Aries. Aries juga bisa sayang banget terhadap Libra. Untuk hubungan berpasangan tentunya di sini ada salah satu yang menunggu sekian lama. Gak tahu kenapa ya, Aries ini kan orangnya gak sabaran. Aries energinya itu tidak sabaran. Tetapi untuk Libra, Aries ini sabar banget. Karena sama-sama idealis. Apapun alasan yang disampaikan oleh Libra, Aries ini paham. Aries bisa mengerti, Aries bisa menerima. Karena masuk logika Aries. Sehingga seringnya di sini ada sikap saling mengalah, memaklumi satu dengan yang lainnya. 2023 saya lihat ada situasi saling mengalah dan karena merasa membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dan Libra ini adalah orang yang siap memberikan pertolongan ketika Aries membutuhkan bantuan, tanpa iming-iming apapun, tanpa harapan-harapan apapun. Libra akan siap membantu Aries. Begitu juga sebaliknya, Aries akan siap membantu Libra ketika Libra dalam masalah. Dan ada sikap loyalitas yang antara keduanya. Tetapi kalau untuk menikah, saya lihat di tahun 2023 menunggu. Tidak terjadi pernikahan di tahun 2023 untuk Aries dan Libra apabila memang menunggu untuk menikah. Ada situasi yang tidak bisa ditentang atau dipaksa di 2023 ya. Jadi sabar aja dulu. Oke, Aries dan Scorpio di tahun 2023 bagaimana? Dua kartu. Oke. Wow, Nine of Pentacles dan Three of Pentacles ya. Menjadi rekan kerja, rekan bisnis, mitra, kolega, ini bisa mencapai kesuksesan, kenyamanan finansial jangka panjang, keuntungan yang besar. Ada komunikasi yang klik antara satu dengan yang lainnya. Ide-ide kreatif dari Aries ini bisa difahami oleh Scorpio, sementara keinginan dan bentuk inspirasi dari Scorpio ini bisa dilukiskan oleh Aries.
Scorpio juga terkadang sulit untuk menggambarkan imajinasinya, inspirasinya, bayangan-bayangan yang ada di dalam otaknya. Tapi Aries bisa melukiskan, bisa menggambarkan. Misalnya kalau Scorpio ngomong, kok saya merasa nggak enak ya, saya sepertinya pengen pergi ke suatu tempat. Nah, Aries bisa melanjutkan. Oke, ke tempat apa kamu mau? Tempat yang ada gunungnya, atau pantainya, atau kafe, atau apa? Jadi komunikasi selalu nyambung dan chemistry-nya dapat banget di 2023. Aries dan Scorpio ini kalau bekerja sama di tahun 2023, dua-duanya bisa kaya, dua-duanya bisa investasi masa depan, dua-duanya bisa membeli properti atau kendaraan bermotor. Kalau untuk pernikahan saya lihat di sini bisa mencapai komunikasi yang stabil, keharmonisan, dan bisa mendatangkan kekayaan untuk rumah tangga. Kalau berpasangan, saya lihat di sini akan ada komunikasi, kalaupun putus balik lagi ya. Jadi kalau LDRan atau berjauhan, komunikasi harus tetap dijaga antara Aries dan Scorpio. Dengan menjaga komunikasi, maka hubungan akan bertahan. Apakah bisa sampai ke pernikahan? Bisa, dengan Nine of Pentacles di tahun 2023. Tetapi sepertinya di akhir ya, sekitar bulan 9 ya. Kalau di bulan awal saya lihat di sini masih fokus pada inspirasi, rencana-rencana ya yang sudah ditetapkan di awal 2023. Oke, jadi ini akan solid banget dan cocok banget Aries dan Scorpio. Kemudian Aries dan Sagittarius di tahun 2023. Aries dan Sagittarius di tahun 2023. Atau sebaliknya, Sagittarius dan Aries. The High Priestess dan Age of Wands. Wow. Apakah Aries dan Sagittarius berteman, sahabat, partner kerja, partner bisnis, mitra, kolega, atau di dalam pernikahan? Saya lihat di sini akan ada komunikasi yang intens, ya. Akan ada liburan bersama atau melakukan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan bersama. Dan The High Priestess ya, ada komitmen, ada janji, ada sumpah bahkan yang diucapkan mereka bersama untuk tetap setia misalnya, atau ada perjanjian tertulis, atau perjanjian bersalaman saja. Ada janji di dalam hati yang mungkin tidak diungkapkan satu dengan yang lainnya. 2023 akan ada pernikahan untuk Aries dan Sagittarius, akan ada komunikasi yang intens, pertemuan. Jadi kalau LDRan nih ya, atau udah putus di masa sebelumnya, ini bisa balikan lagi. Ya. Dan kalau pun tidak dipertemukan dengan Aries ataupun Sagittarius yang lama, akan dipertemukan dengan elemen yang sama. Sagittarius dipertemukan dengan Aries dengan orang yang baru, atau Aries akan dipertemukan dengan Sagittarius yang baru ya, atau Sagittarius akan dipertemukan dengan Aries yang baru. Wujud berbeda tetapi elemennya tetap sama. 2023 ini bisa menjadi momen membentuk komunitas baru ya, atau bergabung dalam suatu organisasi. Salah satunya di sini bisa sebagai pendukung yang paling dekat ya, untuk mendorong salah satunya mencapai puncak kesuksesan. Kalau saya lihat energi pendukungnya adalah Aries. Aries akan mendukung Sagittarius terus untuk sampai mencapai puncak. Dan ini ada ketulusan ya. Jadi Aries itu memang ingin mendukung Sagittarius itu tanpa keinginan apapun, benar-benar tulus. Kalau dalam percintaan inilah disebut dengan true love, cinta sejati, sahabat sejati, teman sejati, atau rekan kerja sejati ya. Apa ada rekan kerja sejati? Intinya memang merasa saling cocok lah, solid banget gitu untuk bekerja sama ya. Oke, ini untuk Aries dan Sagittarius ya. Bagus banget energinya. Komunikasi intens ya, saling berbagi kabar, kalau jauh bisa kangennya luar biasa, dan akan selalu menjaga komunikasi di sini Aries dan Sagittarius. Jadi kalau di masa sebelumnya, di tahun sebelumnya Aries dan Sagittarius ini kayaknya jarang banget berkomunikasi, maka 2023 ini komunikasinya intens banget. Oke. Kemudian Aries dan Capricorn. Aries dan Capricorn 2023.
Saya ambil yang jatuh aja ya. Aries dan Capricorn. Wow, Ten of Cups. Tapi ada Five of Pentacles ya. Aries dan Capricorn dipertemukan dalam lingkup keluarga. Ini bisa saja orang tua Capricorn dan anak sebagai anak adalah Aries. Kalau seperti itu, maka Aries di sini bisa terbimbing, termotivasi, tetapi terkadang merasa terintimidasi oleh Capricorn. Karena Capricorn itu inginnya kedisiplinan, sementara Aries ini suka yang praktis. Hal-hal yang dilakukan Aries ini sering tidak tepat waktu, sehingga akan sering membuat Capricorn di sini memperketat kedisiplinan terhadap Aries. Bisa berumah tangga, bisa menjalani pernikahan di tahun 2023. Bisa menikah untuk yang single apabila kamu memang terkait dengan Capricorn di sini bisa menikah. Tetapi pernikahan kalian di tahun 2023 ini di masa-masa sulit. Misalnya salah satu ada yang sakit di dalam anggota keluarga. Ketika kalian memaksakan untuk menikah, maka kalian harus bisa menyadari situasi yang tidak benar-benar aman untuk berbahagia banget, untuk menunjukkan kebahagiaan banget. Jadi kalian harus bisa mengendalikan sikap di tahun 2023. Dan untuk keuangan 2023 Aries dan Capricorn ini tidak cocok untuk memperkaya hubungan ini ataupun memperkaya diri. Karena di sini ada kebutuhan, ada kekurangan materi, uang, ataupun finansial, ataupun fasilitas ya antara Aries dan Capricorn. Seringnya di sini merasa kesepian, merasa dikhianati juga, merasa tidak dipenuhi kebutuhannya, merasa kurang-kurang dan kurangnya. Kalau saya lihat dua-duanya ya, Capricorn merasa kurang cocok dengan Aries, Aries juga merasa kurang cocok dengan Capricorn. Tetapi mereka selalu dipertemukan dalam situasi antara pimpinan dan staff ya, atau antara orang tua dan anak. Kalau hubungan berpasangan, maka di sini bisa membuat salah satunya tertekan batin, tertekan mental, tidak dipenuhi kebutuhannya. Aries harus memenuhi kedisiplinan dari Capricorn, sementara Aries itu punya daya kemampuan yang tidak teratur ya. Capricorn ini kagum terhadap Aries, tetapi Aries ini tidak suka caranya Capricorn yang terlalu merasa pemimpin, merasa tinggi. Sehingga sering terjadi kurang motivasi, kurang support, kurang kelenturan di antara Aries dan Capricorn. Kalau sudah menikah Aries dan Capricorn, 2023 salah satu ada yang sakit atau ada anggota keluarga yang sakit atau mengalami masalah kesehatan ya. Tapi akan mencapai titik pencapaian memenuhi kebahagiaan batin. Ada rasa kepuasan di tahun 2023. Nah, kepuasan ini bisa salah satunya. Jadi Capricorn merasa puas karena sudah bisa untuk menanggung jawab Aries, atau sebaliknya ya, Aries merasa sudah bisa menanggung jawab Capricorn. Rasa puas ini tersendiri ya, tidak bersama. Jadi belum tentu ketika Capricorn memenuhi kebutuhan Aries dan Capricorn merasa udah cukup itu pasti untuk Aries, pasti Aries senang. Belum tentu Aries menganggap cukup dan senang dari pemberian Capricorn, karena Aries mungkin akan sangat terpaksa menerima, sehingga Aries akan menunjukkan rasa puas, tapi dibalik itu Aries kayak ngerasa apaan sih, saya juga nggak mau seperti ini, sesempurna ini, saya juga nggak mau sampai diakui seperti ini, karena Aries itu nggak suka pujian. Beda banget dengan Capricorn yang suka dengan pujian, yang masih doyan dengan makanan egonya, dengan pujian-pujian dan rayuan-rayuan. Oke, jadi ini situasinya antara Aries dan Capricorn atau Capricorn dan Aries ya, terbolak-balik di 2023. Kemudian Aries dan Aquarius di tahun 2023. Aries dan Aquarius di tahun 2023. Karena dua saya nggak ambil, satu saja. Oke. Knight of Wands, bagus ya. The Lovers, wow.
Aries dan Aquarius di tahun 2023 ini bisa menjalin hubungan sangat-sangat dekat. Dalam partner kerja bisa lebih daripada itu. Melebihi, impulsif, berlebihan, dan bisa hanyut dalam imajinasi. Oke? Knight of Wands ya, bisa menjalin partnership, kerjasama, kemitraan, wirausaha, bisnis. Di dalam pernikahan juga saya lihat di sini ada keharmonisan di tahun 2023. Nah, bagi yang belum menikah, saya lihat di sini akan ada salah satu yang akan ngajak serius. Ya, memastikan hubungan ini bisa beneran nggak sampai ke pernikahan. Dan ya, bisa saja ini salah satu akan melamar. Oke, bisa terjadi hubungan yang lebih dekat. Nah, kalaupun berpartner ataupun kerjasama di sini bisa tidak profesional ya ujung-ujungnya karena bisa terlibat dalam flirty antara keduanya. Ada rasa kagum, rasa cinta yang bahkan terlalu baperan ya di sini. Oke. Aquarius ini bisa membuat Aries ini tenggelam dalam imajinasi. Ya, bisa sampai mabuk kepayang Aries terhadap Aquarius. Tetapi Aquarius ini juga sangat menyukai gairah emosional dan juga bakaran support dan motivasi dari Aries. Jadi ini cocok banget di 2023 ya untuk Aries dan Aquarius dalam berpartner, bekerja sama, kemitraan. Hanya saja ya tetaplah profesional ya di tahun 2023 karena kalau tidak profesional maka akan melibatkan hati di pekerjaan ataupun di bisnis. Jadi nanti kalau ada masalah hubungan intens bisa berdampak pada pekerjaan ataupun bisnis di tahun 2023 sehingga bisa mengurangi keuntungan ya. Tapi dua zodiak ini apabila tetap rukun, tetap menjaga privasi satu dengan yang lainnya, menjaga saling menghormati satu dengan yang lainnya ya di 2023 maka ini bisa mencapai solidaritas tingkat tinggi ya dan hubungan yang penuh dengan kebahagiaan ya, asmara, bunga-bunga cinta ini bisa dirasakan di 2023. Oke. Kemudian Aries dan Pisces di tahun 2023 untuk zodiak terakhir ya, atau Pisces dan Aries kebolak-balik. King of Wands dan wow, dapat kartu 2. Yang lain saya batasin 2, tapi ini karena yang terakhir ya, nggak apa-apa ya. Oke, mungkin ini adalah klarifikasi dari kartu salah satunya. King of Wands, Three of Swords, dan Nine of Cups. Aries dan Pisces, Three of Swords. Sering kecewa, sensitif ya. Aries ini sering sakit hati, terluka oleh Pisces. Karena di sini King of Wands ya, Pisces ini sering cuek, sering abai, tidak memperdulikan Aries dan Pisces ini tidak memuaskan ego Aries. Sebenarnya dengan Pisces, Aries ini pengennya memuaskan hati dengan share, dengan curhat, dengan ngomongin tentang dirinya apa adanya, tapi Pisces ini nggak respon. Atau bahkan Pisces ini tidak mau mengiyakan, mendukung dari kata-kata dari Aries. Pendapat dari Aries ini sering ditolak atau Pisces ini sering tidak sependapat dengan Aries. Sehingga Aries ini bisa muncul kebencian terhadap Pisces. 2023 hati-hati untuk Aries dan Pisces ya. Bisa terjadi ketersinggungan antara keduanya. Baik itu dalam rekan kerja, rekan bisnis, kemitraan, kolega ya, atau hubungan berpasangan, pernikahan. Oke. Atau juga kalau kamu relationship ya, di sini bisa ada kekecewaan yang sangat dalam. Merasa dikhianati, merasa tidak disayangi, merasa tidak difahami ya. Oke. Ada sikap yang pasif dari salah satunya. Kalau kebahagiaan, kepuasan hati itu ada, tetapi di sini ego yang tidak bisa dipuaskan. Pisces ini tidak bisa memahami hati Aries. Pisces juga tidak memahami kebutuhan batin atau ego dari Aries. Sehingga
sering terjadi miskomunikasi. Nah, Aries di sini kalau sudah marah, kalau sudah kesel banget, bisa muncul kata-kata yang menyakitkan Pisces juga. Ya, jadi pertengkaran kata-kata, konflik kata-kata, atau bahkan juga di sini penghinaan bisa muncul di 2023. Jadi bagi Aries ya kendalikan diri untuk tidak terlalu berlebihan dalam berkata ataupun dalam menyampaikan aspirasinya terhadap Pisces. Ya mungkin Aries cari aja teman curhat yang lain ya untuk menyampaikan unek-uneknya apabila terlanjur kamu berpasangan di sini atau menjalin kemitraan kerjasama. Dan dalam kerjasama juga di sini ada kekecewaan ya, Pisces dan Aries. Oke, saya pikir cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga ini bisa membantu dan bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk join membership, menonton video-video yang terkunci, linknya ada di deskripsi video ini. Ini bacaan general ya teman-teman, tidak akan cocok untuk semua zodiak yang saya bacakan. Bijaklah dalam menyikapinya, dan ini bisa saja sunnya kamu, moonnya kamu, ascendant atau risingnya kamu menurut Vedic ataupun menurut Westernnya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kamu video ini, siapa tahu bermanfaat. Thank you for watching. Bye.